Israel dari awal tahun 2010 lah kurang lebih ya, 2010 atau 2012, itu selalu menyatakan seperti ini. Hati-hati, Iran itu tinggal beberapa bulan lagi teknologi nuklirnya sudah bisa jadi senjata. Isu Palestina adalah isu yang kemudian digaungkan setelah Iran melakukan serangan. Yang sulit adalah ketika seseorang itu menjadi penguasa, maka ada tuntutan politis yang menyebabkan dia mau nggak mau ya harus menggunakan pertimbangan politis lebih tinggi dibanding pertimbangan syariat. Ide kita ide yang besar, cita-cita kita cita-cita yang mulia, tugas kita di dunia ini tugas yang besar yang Allah kasihkan pada kita. Itu. Nah, maka kita juga harus tahu persatuan seperti apa sih dari kaum muslimin yang memiliki kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa editorial yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu seperti biasanya acara editorial pekanan. Tapi pekan ini kita punya format yang agak sedikit berbeda. Kami bicara secara langsung ya, menghadirkan narasumber secara langsung. Dan bersama dengan kita sudah ada pengamat politik dan ekonomi internasional. Saya kira pemirsa yang di editorial sudah cukup familiar dengan beliau. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ya, baik. Hari ini kita punya format yang berbeda nih. Betul, alhamdulillah Andi, ya. Bisa ketemu langsung. Bisa ketemu langsung ya. Karena ini kebetulan tadi baru habis acara, jadi sekalian kita manfaatkan untuk kita culik beliau, untuk kita minta perspektif beliau. Apa topik kita pada kali ini? Nah, saya kira pemirsa juga mungkin menunggu ya, bagaimana perspektif kita tentang konflik yang sekarang terjadi di Timur Tengah, khususnya setelah rudal Iran ya membombardir kota di Israel ya. Nah, banyak opini berseliweran di masyarakat ya, apakah ini adalah drama atau perang sungguhan ya, ataukah perang ini nanti akan memberikan implikasi perubahan peta politik di kawasan Timur Tengah ya. Tapi saya kira bagi kita umat Islam secara keseluruhan mungkin merasa bahwa ini sebetulnya sesuatu yang ditunggu-tunggu ya. Artinya setelah Gaza itu dibombardir selama hampir lebih ya, sudah lebih dari 1,5 tahun ya, atau mungkin sudah lebih ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Belum ada satupun, kalau istilah kita itu, penguasa yang benar-benar laki gitu. Ya. Makanya kemudian ketika Iran ya membombardir wilayah Palestina ya, itu semacam sesuatu yang memang sudah sangat ditunggu-tunggu ya, walaupun memang di masyarakat kita masih problematik. Nah, untuk membahas hal tersebut nanti kita akan minta perspektif yang cukup komprehensif dari pakar kita yang kita hadirkan pada kesempatan kali ini, Mas Andi ya. Baik, Mas Andi, itu tadi pengantar saya yang cukup panjang. Dan kita perlu kasih insight buat pemirsa sekalian sesungguhnya nanti kemana arah diskusi kita kali ini. Nah, saya ingin ke pertanyaan yang pertama. Menurut Mas Andi atau Ustadz Andi ya, itu motif di balik serangan Iran ke Palestina ini kalau menurut Mas Andi apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pemirsa, kita untuk memahami apa yang terjadi di kawasan Timur Tengah ini ya, ini kita harus flashback ya, mundur cukup panjang. Apa topik utama di kejadian ini
adalah kan tuduhan bahwa Iran itu memiliki senjata nuklir. Itu tuduhan utamanya. Maka kita harus flashback di tahun 1970. Ada perkumpulan negara-negara dunia yang kemudian berkumpul dan menetapkan sebuah perjanjian. Perjanjian namanya Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Jadi ini di tahun 70. Di Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir artinya negara-negara itu tidak boleh kemudian memiliki nuklir dengan tujuan persenjataan. Seperti itu. Dan Iran adalah salah satu negara yang ikut menandatangani perjanjian tadi. Nah, uniknya adalah ada negara-negara yang tidak ikut menandatangani dan nggak kenapa-napa. Pakistan, India, Israel termasuk, Cina, Korea Utara, itu nggak ada masalah, mereka nggak menandatangani, gitu ya. Ya. Repotnya adalah ketika sudah ditandatangani maka ada klausul kan gitu ya. Ada masalah. Mereka sudah menandatangani perjanjian tersebut, maka perjanjian ini bisa dijadikan semacam alat. Kan gitu ya. Dijadikan semacam alat. Ya. Waktu berlangsung, ya, masuk tahun 2000-an, ya, maka tuduhan Iran memiliki senjata nuklir itu terus digaungkan. Kan itu ya. Setelah sebelumnya Irak, ya, termasuk zamannya Saddam Hussein, ya. Dan salah satu negara yang getol menyuarakan bahwa Iran memiliki senjata nuklir adalah Israel. Israel dari awal tahun 2010 lah kurang lebih ya, 2010 atau 2012, itu selalu menyatakan seperti ini. Hati-hati, Iran itu tinggal beberapa bulan lagi teknologi nuklirnya sudah bisa jadi senjata. Sampai tahun ini nggak terbukti. Gitu ya. Ya. Apa maksud dari tuduhan Israel? Israel dengan tuduhan tadi ini menginginkan agar dia mendapatkan pembenaran untuk menyerang ke Iran. Nah, gitu ya. Maka kita bisa lihat waktu demi waktu berlalu Iran bolak-balik kena sanksi atas alasan tadi, meskipun tidak terbukti. Bahkan di laporan resmi intelijen Amerika, ya, laporan resmi intelijen Amerika, ini resmi ya, silakan dicek sendiri, Iran tidak memiliki senjata nuklir dan tidak ada perbuatan yang mengarah ke sana, gitu ya. Jadi laporan dari intelijen Amerika sendiri, ya. Jadi intelijen Amerika sendiri menyatakan seperti itu. Tapi kembali lagi, ini nggak cerita fakta, kita cerita adalah politis. Meskipun jelas intelijen menyatakan hal tadi, tapi kita tahu sepanjang perjalanannya Presiden Amerika selalu menjadikan itu sebagai sebuah kartu, sebuah alasan untuk memberikan sanksi kepada Iran. Untuk menekan Iran dengan berbagai hal, kan gitu ya. Menekan Iran dengan berbagai hal. Nah, apa yang terjadi baru-baru saja, itu ya, sekitar ya, setelah Idul Adha kurang lebih ya kita ya, setelah Idul Adha, Israel dengan alasan ada ancaman, maka mereka merasa perlu membela diri. Padahal baru ngerasa klaim prinsip preemptive, ya, preemptive attack. ya. Maka itu melakukan serangan ke Iran, gitu ya, serangan ke Iran yang kena tempat-tempat yang cukup vital. Sampai 1-2 hari kemudian memang Iran tidak merespon. Dan juga kita lihat di sini Amerika juga tidak merespon. Kan gitu ya. Akan tetapi ternyata Iran tiba-tiba tanpa peringatan melakukan balasan. Yang balasan ini kena langsung ke pusat kotanya Amerika, pusat kota Israel, Tel Aviv, yang juga kena ke tempat-tempat yang sangat vital bagi Israel. Maka kita lihat orang-orang Israel langsung keluar. Banyak yang keluar negeri, artinya kabur begitu ya, banyak yang kabur. Ternyata sesuatu yang tadinya hanya tuduhan sederhana, ancam-ancaman, berubah jadi bahasa kita lempar-lemparan bom,
akhirnya membesar menjadi semua terlibat. Israel tentu mencoba menarik Amerika terlibat. Iran, ya, karena dia dianggap musuhnya Israel dan Amerika, banyak negara-negara yang melihat ini menjadi kesempatan, ya, untuk berhadapan dengan Amerika, berhadapan dengan Israel. Maka kita lihat negara-negara yang ada, baik negeri Muslim maupun yang bukan Muslim, itu bukan seakan-akan mereka menyatakan dukungan terhadap Iran. Yang tadinya hal kecil sederhana tuduhan melibatkan hanya 2 negara, tapi kemudian malah menjadi membesar. Berarti kalau dilihat dari kronologinya itu tadi, ada latar belakang itu, berarti sebetulnya perang Iran-Israel ini awalnya bukan dipicu karena isu Palestina, tapi isu di luar itu. Betul. Pengembangan nuklir, ya. Iya. Jadi isu Palestina adalah isu yang kemudian digaungkan setelah Iran melakukan serangan. Artinya Iran punya alasan lebih, kan itu. Kalau cuman alasannya bales, kayaknya kan kekanak-kanakan gitu ya. Meskipun itu yang dilakukan gitu ya. Tapi alasan lebih membela saudaranya di Palestina, di Gaza, kan gitu ya. Artinya Iran punya cukup alasan, alasan lebih banyak untuk menyerang Israel. Itulah yang kemudian melahirkan lebih banyak dukungan. Ya, betul. Oh, ya. Jadi kalau kita lihat secara latar belakangnya begitu, kemudian masuk juga di dalamnya faktor perang antar Israel dengan Palestina. Maka seolah-olah semuanya itu ada kaitannya begitu. Ya. Jadi apakah semua ini ada kaitannya? Maka kita bisa lihat sekarang ini akhirnya dikait-kaitkan. Ya, sekarang ini akhirnya dikait-kaitkan. Sebelumnya ini adalah isu yang terpisah. Israel menyerang Iran duluan dengan alasan senjata nuklir, dan memang Iran sedang melakukan pembicaraan ulang mengenai nuklir dengan Amerika. Gitu ya. Ya, karena itu bisa dimengerti juga kenapa tidak dari awal kan ketika kasus Palestina itu terjadi. Gitu, betul. Baru. Jadi ketika kita bicara pembelaan, bukan kemudian kita dalam arti ingin mengecilkan peran-peran kaum muslimin, tapi kita lihat pembelaan kaum muslimin insya Allah nggak ada batasnya. Tapi kita juga berhadapan dengan rezim-rezim yang menjadikan pembelaan kaum muslimin sebagai sesuatu yang memberikan keuntungan politis, gitu ya. Pembelaan terhadap kaum muslimin di Gaza insya Allah semua sepakat, tapi ada yang manfaatkan untuk kepentingan politis. Buktinya apa? Buktinya sebelum kejadian diserang tidak ada upaya untuk membantu. Padahal Gaza itu sudah diserang hampir 2 tahun. Kenapa baru sekarang kan gitu ya? Jadi ada pertimbangan politis apa? Jadi pertimbangannya sudah bukan pertimbangan membantu sesama muslim. Kalau membantu sesama muslim, sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'tasim, dengar berita langsung kirim pasukan. Nah kan gitu ya. Itulah yang menjadi seharusnya seorang muslim. Mendengar berita seorang muslim dizalimi dan dia punya kemampuan, maka dia langsung kirimkan pasukan. Itu. Nah ya. Jadi saya kembangkan lagi satu pertanyaannya begini. Jadi lepas daripada soal motif ya dari Iran menyerang Israel tadi ya, secara fakta sekarang yang dibaca itu oleh publik bahwa harusnya hal-hal yang seperti ini itu merupakan satu keputusan yang memang levelnya itu memang harus dilakukan oleh sebuah negara ketika misalnya negara dia diserang gitu. Nah sebelumnya kan antara Palestina dengan Israel itu tidak dianggap sebuah kekuatan yang head to head kan, antara sebuah negara dengan, katakanlah kan kalau Palestina kan direpresentasikan oleh kelompok saja ya. Sementara bahasa yang sering disampaikan bahwa bahasa yang dipahami oleh Israel itu kan bahasa perang, sementara yang punya kemampuan untuk mengerahkan senjata itu adalah dari negara gitu. Nah, menurut Ustadz,
kira-kira ke depan ya ini arah dari perang yang dilakukan ini akan bisa mendorong kan ada tuh sekarang selentingan ya, kok yang nyerang Iran sih bukan MBS misalnya ya, makanya kaum muslimin terpecah juga ini ya. Kalau istilah yang kami baca di sosial media itu perang antar sesama preman lah katakanlah ya. gitu. Yang dua-duanya dalam tanda petik tidak merepresentasikan ya bahasa di media itu representasi dari Sunni misalnya gitu. Nah, sementara kita lihat bahwa negeri-negeri muslim yang merepresentasikan Sunni, Saudi ya, Yordan, Mesir itu justru diam. Keputusannya belum ada ini ya. Bahkan yang kita baca justru malah menghalangi gitu. Nah, ini kira-kira ke depan ini menurut analisa Ustadz ini bagaimana sih caranya umat Islam itu kemudian bisa keluar daripada situasi dilema politik akhir-akhir ini? Ini kembali lagi yang namanya pembelaan pada sesama muslim, insya Allah kaum muslimin itu sudah sama. Yang sulit adalah ketika seseorang itu menjadi penguasa, maka ada tuntutan politis yang menyebabkan dia mau nggak mau ya harus menggunakan pertimbangan politis lebih tinggi dibanding pertimbangan syariat. Kenapa? Karena kita tahu politik yang mereka pakai, politik yang diterapkan bukan politik Islam. Kan gitu. Sehingga mereka menempatkan kepentingan politik lebih tinggi daripada pembelaan terhadap sesama muslim. Kan itu. Maka kita bisa lihat kepentingan politik masing-masing negara beda. Maka negara-negara yang kita lihat yang membela sebuah negara yang kita anggap kok malah ini yang bela, aneh kan gitu ya. Yang seharusnya bela malah diem aja. Nah, ini kan bukan alaminya kaum muslimin. Berarti mereka sudah menjadikan kepentingan politik di atas kepentingan syariat. Ini masalah pertama gitu ya. Masalah pertama. Kemudian kita lihat ternyata kaum muslimin sudah mereka menjadikan kepentingan politik di atas kepentingan politik antar mereka, bahkan meniscayakan di antara mereka untuk saling ribut satu sama lain. Kan itu yang repot. Ya itu yang terjadi sekarang itu. Itu yang terjadi sekarang. Masing-masing negara punya kepentingan politik, kepentingan politiknya berbeda dengan negara muslim tetangganya, bahkan kadang berseberangan, kadang itu dianggap lebih tinggi daripada ikatan ukhuwah Islamiyah. Kan itu yang jadi masalah. Maka bisa kita lihat, ini ada yang mau membela sesama muslim malah dihalangi. Ini kan bukan syariat. Malah dituduh. Malah dituduh, ini politis. Nah, maka kita bisa lihat kesalahan pertama, kesalahan utama yang terjadi di dunia sekarang ini adalah tidak menempatkan syariat, aturan Allah di atas segalanya. Kan itu yang jadi masalah. Mereka menjadikan kepentingan politis di atas syariat. Yang pasti bukan kepentingan politis Islam, karena sudah menjadikan kepentingan politis mereka di atas syariat. Karena pembelaan kita terhadap sesama muslim itu harusnya ditambah lebih tinggi. Sudah nggak mengenal batas tempat, batas waktu, batas wilayah, harusnya tidak mengenal. Tapi dengan alasan kita berada di negara yang berbeda, kita punya aturan yang berbeda, punya hubungan berbeda, kepentingan berbeda, maka kita juga wait and see. Karena akhirnya begitu. Itu kan bahaya, gitu ya. Mau dibawa kemana? Terus terang, kalau ini kita harapkan menjadi pamungkas, artinya ini mudah-mudahan urusan kaum muslimin selesai, kaum muslimin bisa menang secara totalitas. Mohon maaf, saya agak pesimis di sini. Ya, kenapa? Karena dari kedua belah pihak pemain utama yang sedang berperang sekalipun sudah menyatakan, Israel menyatakan akan berhenti ketika seluruh pembangkit nuklirnya Iran selesai, hilang. Iran juga menyatakan akan berhenti berperang kalau misalnya Netanyahu sudah berhenti atau Netanyahu digantikan. Netanyahu turun atau Israel sudah berhenti menyerang. Sudah. Netanyahu juga bilang bahwa persoalan ini selesai kalau pemerintahnya ganti, gitu ya. Jadi akhirnya kita bisa lihat inilah tujuan politik mereka.
tujuan politiknya bukan untuk menyelamatkan kaum muslimin, membela kaum muslimin, enggak. Kan gitu ya? Enggak. Nah, ketika yang menjadi tujuan hanya itu, mohon maaf, kemudian kita apakah bisa berharap bahwa ini bisa menjadi solusi tuntas bagi kaum muslimin? Atau bahasa kita bisa membangun sebuah kondisi di mana Islam menjadi rahmatan lil alamin? Kan jauh gitu ya. Sangat jauh. Ini yang sulit. Oh, gitu. Nah, jadi kalau begitu apa ini kira-kira solusi yang kemudian bisa ditawarkan agar kemudian persoalan Palestina ini itu bisa diselesaikan secara tuntas, ya. Kan kalau kita lihat kan secara sederhana ini kan persoalan Israel itu kan sepertinya mudah dalam pengertian begini, menghadapi kekuatan Iran saja yang sebuah negara itu mereka sudah sangat kelabakan, ya. Sementara kalau katakanlah institusi yang selama ini disetujui oleh para ulama Sunni, ya, yang merepresentasikan ukhuwah Islamiyah itu terwujud, ya, itu segede apa itu kekuatan dan semudah apa Israel itu bisa diselesaikan problem. Berarti kan ada persoalan ini. Sementara tadi yang Ustadz bilang kan kita kelihatannya masih terkotak-kotak ini. Ya, nah, ini betul. Masih ada sentimen massa, masih ada sentimen kelompok dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi gini, kita bisa melihat masalah ini dari dua pendekatan. Kita lihat dulu pendekatan dari sisi Palestina. Ya. Palestina ini adalah negeri yang damai selama ribuan tahun. Ingat ya, Palestina negeri yang damai selama ribuan tahun semenjak itu diserahkan pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Negeri yang damai, terlindungi semua bahu-membahu untuk saling membela. Kan gitu ya. Dan ini baru mulai menjadi masalah perang nggak berkesudahan setelah diambil oleh Israel. Jadi kita tahu dong siapa penyebab masalahnya. Sayangnya solusi yang diberikan itu solusi yang ya terus terang akhirnya juga nggak menyelesaikan. Kan itu. Yang ditawarkan adalah dua. Pertama, Palestina dipimpin bareng-bareng antara orang Palestina dengan orang Yahudi, atau Palestina dibagi dua. Uniknya solusi ini yang memberikan adalah pihak luar, Amerika, Inggris dan lain-lain. Bagi orang Palestina, Palestina adalah milik rakyat Palestina total. Bagi Yahudi, Yahudi pengen seluruh bagian Palestina. Jadi nggak ketemu. Nah, berarti kan memang solusi yang ditawarkan, solusi yang diajukan ini nggak akan ketemu di semua pihak. Nah, harus bagaimana? Nah, kita ambil lagi, kita sebagai Muslim, kita lihat solusi Islam apa? Kan itu ya. Maka kita coba merunut ya, bahwa kita ini adalah kaum muslimin yang Allah memberikan julukan ya, kepada agama ini, kepada din ini sebagai rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin. Pertanyaannya gitu ya, kita kadang terlena seakan-akan rahmatan lil alamin ini satu yang otomatis terwujud. Pertanyaannya ketika Allah memberikan sebuah penamaan, sebuah julukan kepada Islam, kepada kaum muslimin sebagai rahmatan lil alamin, apakah ini otomatis terwujud atau harus diwujudkan? Harus diwujudkan. Ternyata harus diwujudkan. Nah, berikutnya pernyataannya, bagaimana kita mewujudkan rahmatan lil alamin? Apakah dengan kaum muslimin terkotak-kotak seperti sekarang, dengan menjadikan kepentingan politiknya itu lebih tinggi daripada kepentingan syariat? Atau kaum muslimin harusnya bersatu, satu pemikiran, satu suara, satu pendapat? Jelas sekali nggak mungkin, kecuali kaum muslimin bersatu. Nah, ketika kaum muslimin sudah bersatu, apakah otomatis terjadi rahmatan lil alamin? Ternyata enggak juga. Kenapa begitu? Persatuan yang ditawarkan, persatuan yang tidak memiliki kemampuan mewujudkan itu.
Persatuan Negara-Negara Islam (OKI), Persatuan Negara-Negara Minyak, Perkumpulan Negara-Negara A, B, dan C mengatasnamakan keislaman, tapi tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Apa sih bukti Islam rahmatan lil alamin? Bahwa Islam itu bisa memberi berkah sehingga diharapkan tidak ada satupun manusia di dunia ini terzalimi, bukan hanya kaum muslimin. Kenapa? Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, laisa rahmatan lil muslimin. Kan gitu. Harapannya ketika Islam itu bersatu dan memiliki kemampuan, nah kemampuan itu bisa mewujudkan rahmat bagi seluruh alam, di mana rahmat seluruh alam adalah setiap manusia di seluruh penjuru dunia diharapkan bisa terhindar dari kezaliman. Ide kita ide yang besar, cita-cita kita cita-cita yang mulia. Tugas kita di dunia ini tugas yang besar yang Allah kasihkan pada kita. Itu. Nah, maka kita juga harus tahu persatuan seperti apa sih dari kaum muslimin yang memiliki kemampuan. Atau kita bikin PBB Islam gitu ya. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Memang mau nggak mau persatuan kaum muslimin seperti apa yang dulu pernah membebaskan Konstantinopel. Seperti apa yang dulu pernah membebaskan Yerusalem. Seperti apa kaum muslimin yang dulu dengan begitu hebatnya membantu kelaparan di berbagai negara di Eropa. Membantu Jerman, membantu Inggris, membantu Prancis, bahkan membantu Amerika ketika mereka kesulitan. Itu. Apa itu? Itulah yang kita kenal dalam perjalanan sejarahnya sebagai daulah khilafah. Yang kita tahu dari zamannya kita kenal Khulafaur Rasyidin yang selalu menjadi doa kita. Kan gitu ya. Kita selalu doakan gitu ya, minta berkah dari Khulafaur Rasyidin. Itu. Ada kemudian setelahnya kekhilafahan yang lain ya, terlepas dari cacat-cacat dan kekurangan mereka itu semua manusia biasa. Tapi yang mereka lakukan sama. Mereka berusaha menghilangkan kezaliman di muka bumi. Tidak peduli mereka muslim atau tidak bukan muslim, selama mereka manusia, maka kezaliman itu harus dihilangkan. Nah, itu. Dan persatuan dalam bentuk ini bukan persatuan yang utopis. Ini persatuan yang sudah kita lihat dalam rentang sejarah yang sangat panjang memiliki kemampuan itu. Apa buktinya? Ada seorang ulama mengatakan, untuk melihat kaum muslimin sedang baik-baik saja atau tidak, lihatlah kondisi Timur Tengah, terutama kondisi Palestina. Kalau di sana adem ayem, kaum muslimin lagi baik-baik saja. Tapi kalau di sana lagi rusuh, maka kaum muslimin sedang tidak baik-baik saja. Artinya kaum muslimin kehilangan perannya untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Karena kaum muslimin tidak bersatu, persatuannya pun persatuan yang semu, bukan dengan persatuan yang hakiki. Ya, baik. Ya, baik. Itu komprehensif saya kira ya, mulai dari soal isu Palestina sampai konflik perang Iran Israel, dan bahkan kemudian solusi tuntas yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi pada intinya bahwa masalah Palestina tidak akan bisa terselesaikan kecuali di dalamnya ada ukhuwah. Betul. Nah, ukhuwah itu salah satu dari substansi ajaran Islam. Namanya substansi itu kan isi ya. Isi dia membutuhkan yang disebut dengan wadah. Kira-kira. Nah, wadah persatuan umat itu tidak lain dan tidak bukan adalah yang bernama daulah khilafah Islamiyah ya, yang semua ulama, baik ulama Sunni maupun ulama Syiah juga bersepakat akan hal tersebut ya. Jadi saya kira itu kesimpulan yang bisa kita sampaikan dalam diskusi kita yang singkat ini. Kurang lebih mohon maaf, tapi jangan lupa untuk kemudian like, komen, dan subscribe channel Pendekar Mengaji ya. Dan jangan lupa untuk menonton video-video yang semoga itu bisa memberikan manfaat buat kita semua. Dan jangan lupa insya Allah kita akan bertemu setiap pekan dalam acara editorial. Sekian, saya sama Mas Andi
Mohon pamit. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.